kasih mediator Sela Nurmahita selaku pihak tergugat dalam perkara ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan dahulu yakni berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Bahwasannya dalam pasal 4 ditegaskan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mediasi ya. Jadi mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral dengan memberikan waktu kedua pihak untuk memperunding dulu masalahnya. Dan yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan jadwal agenda pembicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan yang keempat, apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka nanti akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan perkara selesai dan berakhir mediasi. Kemudian selama berlangsungnya proses mediasi, saya selaku mediator berpegang teguh pada prinsip tidak memihak. Keputusan atas kesepakatan para pihak menjaga kerahasiaan rangkaian mediasi fokus, yaitu jika diperlukan saya akan melakukan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing yang bersangkutan. Baik, dari Ibu Zalfa bagaimana, setuju? Ya, saya setuju. Ibu Nilu bagaimana, setuju? Saya setuju. Nantinya saya akan menjelaskan tentang aturan yang harus dipatuhi oleh belah pihak dalam menjelaskan proses mediasi ini ya. Yang pertama, para pihak berbicara secara bergantian, tidak memotong pembicaraan dan saling menyerang, kemudian dilarang merokok, menggunakan HP dan merekam pembicaraan ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai proses mediasinya ya. Pertama-tama saya ingin mendengar terlebih dahulu perkara dari pihak penggugat. Silakan Ibu Zalfa. Ya, terima kasih mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya dan Ibu Nego yang membangun suatu perusahaan yang kami beri nama PT Cahaya Mentari, di mana saya menanamkan modal sebesar 200 juta untuk pembentukan perusahaan ini. Perusahaan ini kami bangun pada tahun 2013. Kerjasama tersebut kami tuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa keuntungan setiap tahun dari perusahaan ini, yakni sebesar 5%, akan diberikan kepada saya. Namun 2 tahun terakhir ini, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ini, saya tidak menerima keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Sehingga bila saya hitung keuntungan yang seharusnya saya peroleh selama 2 tahun ini dapat mencapai 1,25 miliar rupiah. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan keuntungan sepeser pun dari pihak tergugat. Baik, terima kasih atas penjelasan perkara yang dijelaskan oleh Ibu Zalfa. Bagaimana dengan Ibu Nurul? Ada kesalahannya? Baik, terima kasih mediator. Di sini saya akan meluruskan. Memang benar dalam perjanjian tersebut saya bekerja sama dengan saudari Zalfa untuk membangun perusahaan PT Cahaya Mentari. Namun perlu diketahui kita memiliki 500 pekerja yang harus kita perhatikan. Mungkin saudari Zalfa lupa perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja dengan melihat situasi dan kondisi. Loh, bagaimana bisa tanpa informasi kepada saya? Seharusnya pihak perusahaan memberitahu saya terlebih dahulu. Kalau begini berarti Anda membuat kebijakan sendiri tanpa pengetahuan saya. Ibu seharusnya tahu perkembangan perusahaan. Kita lihat dari pasal 4. Di sini dijelaskan bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggungan kedua belah pihak. Jadi ini sudah jelas, Ibu kalau ada kerugian dalam perusahaan maka akan ditanggungjawabkan bersama. Ini kan sudah 2 tahun. Seharusnya Bu Nelu membicarakan kepada saya dari dulu, bukan sekarang, bukan karena adanya mediasi. Tidak bisa seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Ibu Zalfa dan Ibu Nurul. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh pihak sebelumnya. Di sini saya melihat bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat terjadi kesalahpahaman sepertinya, di mana pihak penggugat merasa tidak dibayar dalam 2 tahun terakhir ini. Begitu Bu Zalfa? Iya. Sedangkan pihak tergugat merasa bahwa pihak penggugat tidak mengetahui kondisi perusahaan yang mengalami naik turun yang berpengaruh terhadap pendapatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian ditambah lagi kan pendapatan tersebut juga harus menutupi setiap penghasilan para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan sebanyak 50 orang. Benar begitu Ibu Nelu? Ya, benar. Ibu apa? Bagaimana? Ya, menurut saya hal tersebut harus diberitahukan dulu kepada saya sehingga tidak terjadi hal seperti ini, dan saya rasa sebaiknya kita membuat ulang perjanjian kerjasama ini. Membuat ulang perjanjian kerjasama. Bagaimana pihak tergugat? Kalau begitu saya setuju membuat
membuat ulang kerjasama tersebut. Baik, apabila kedua pihak sudah setuju akan diadakannya pembuatan ulang kerjasama, maka akan disertai dengan tanda tangan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Bagaimana sudah dijawab, Pak? Ya, saya setuju. Soalnya bagaimana? Ya, saya juga setuju. Untuk waktunya dan tempatnya bagaimana dari pihak penggugat? Sudah setuju tadi ya, tanggal 8 Juli 2021 hari Kamis. Kalau menurut saya di Oriental aja. Jam berapa? Saya bisanya jam 9.30, tapi tergantung juga benar-benar. Baik, Ibu bagaimana? Kalau saya terserah pada ibu dan Berarti mediasi ini berakhir dengan damai, di mana nanti akan dilakukannya perjanjian ulang di antara kedua pihak disertai dengan tanda tangan di akta perdamaian. Benar begitu? Setuju? Baik, berarti mediasi ini berakhir damai. Selamat.